Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah pilih kita, sudah beri kita banyak kenikmatan dalam hidup. Nikmat kenikmatan rohani, nikmat harta, nikmat semua. Tapi ketahuilah Bapak semua, Allah telah berikan nikmat yang paling tinggi di atas itu semua. Nikmat yang paling mulia, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Karena perkara iman dan perkara Islam itulah yang menghantarkan kita selamat jumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berkata di Al-Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahbani faqad wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah bahwa semua yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taufik dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih kumpulkan kita dalam perkara agama. Tandanya Allah sayang kepada hamba-hamba ini bukan disebutkan perkara, tapi tandanya Allah sayang pada hamba-hamba ini selalu saja disebutkan dalam perkara agama. Sudah perkenalan teman kami sebelah tunarungu, nggak bisa bicara, nggak bisa mendengar. Tadi waktu ajar bagus banget suara, apalagi waktu Ustaz pimpin imam bagus juga suara. Tapi sayang mereka nggak bisa dengar suara bagus ini. Dan mereka pun nggak bisa baca langsung Al-Quran seperti yang Ustaz bawakan tadi. Padahal kalau ingin memilih, lahirnya mereka ini nggak mau seperti ini. Mereka pengen lahir sama seperti kita, pengen normal. Tapi apa hendak dikata, Allah punya takdir. Mereka punya telinga nggak bisa mendengar, mereka punya mulut tapi nggak bisa. Sudah kehendak Allah. Bukan untuk dikasihani, tidak. Tapi ini untuk menjadi pelajaran buat kita. Allah beri banyak nikmat buat kita. Bisa dengar suara Al-Quran yang indah, bisa ngaji Al-Quran yang suara yang bagus. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Tuhan dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang seperti ini sudah susah di dunia, jangan sampai lagi susah di akhirat. Kami sudah banyak temuin tunarungu, hampir kurang lebih 500 tunarungu kami berjumpa dari kota ke kota, kami juga dari provinsi ke provinsi. Kami tanya bukan masalah dunia, dunia mereka sudah pada paham bagaimana cari uang, cari istri, dapat anak, mereka sudah pada paham. Ada yang bos, ada yang supervisor, ada yang petani, macam-macam. Mereka semua punya pekerjaan. Cuma satu yang bikin mereka berkurang, satu yang bikin mereka kurang dalam kehidupan, yaitu agama. Agama, kita temui satu persatu, kita tanya, Allah itu ada berapa? Ada yang jawab 9. Allah ada yang jawab 2. Ada yang bilang Allah itu 5. Macam-macam jawaban. Ada yang bilang Allah laki-laki, Allah perempuan. Ini kepahaman kebanyakan kemarin di Indonesia. Dimanapun kami jumpa, kami tanya gimana menggunakan bahasa Islam, itu jawabannya. Bagaimana kalau mereka mati pulang ke hadapan Allah membawa iman yang salah kepada Allah? Allah tanya Allah itu siapa? Mereka. Inilah kepahaman teman-teman baru. Lantas tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita yang mau mati, yang harus sampai agama kepada mereka pula. Karena mereka juga berhak menerima kebenaran bahwa Allah itu satu, Nabi Muhammad itu Rasul. Terus siapa yang akan menyampaikan? Ya kita ini. Allah sudah berikan kita kepintaran, kesehatan, diberikan pula potensi untuk belajar bahasa agar bagaimana bisa menyampaikan agama kepada kaum muslimin. Nanti suatu saat nanti akan ditanya, ya Allah, saya mati nggak mau iman. Kenapa? Ya kita orang-orang normal nggak mau belajar bahasa. Kalau seandainya ada orang yang mau belajar bahasa, disampaikan dengan bahasa mereka, bahasa Islam, bahwasanya Allah itu satu, Rasulullah itu Rasulnya, mungkin mereka nggak akan masuk neraka Allah SWT. Tapi kebanyakan sekarang kurang lebih jutaan ini di Indonesia ini masih banyak yang belum mengenal siapa itu Allah. Tapi alhamdulillah dari usaha dakwah ini kami belajar korban harta dan waktu kami bukan untuk cari dunia, tapi korban harta dan waktu kami
belajar mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan bergerak sampai ke dunia agama sampai ke alam. Alhamdulillah hasilnya teman-teman kami belajar isyarat. Orang normalnya belajar isyarat dan belajar menyampaikan agama dengan bahasa mereka. Nah ini sebentar lagi beliau akan sampaikan agama, pentingnya amal agama, bagaimana hidup dunia bisa selamat dunia dan akhirat. Beliau akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama sholawat pada baginda Rasulullah SAW. Alhamdulillah, banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah pilih kita, sudah beri kita banyak kenikmatan dalam hidup ini. Nikmat jasmani rohani, nikmat harta, nikmat semuanya. Tapi ketahuilah Bapak semua, Allah telah berikan nikmat yang paling tinggi di atas itu semua. Nikmat yang paling mulia, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam. Karena perkara iman dan perkara Islam itulah yang menghantarkan kita selamat jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak syukur Bapak sekalian, Allah telah pilih kita datang ke masjid ini buat majelis yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian perlu ketahui, tandanya Allah cinta sayang kepada hambanya ini bukan banyaknya harta yang Allah berikan kepada kita, atau punyanya mobil, rumah yang bagus, kekayaan, harta benda. Tidak, bukan itu. Tandanya Allah sayang cinta kepada hambanya ini dimudahkan dalam amal agama, serta duduk di dalam majelis bagaimana kita mendidik agama ini sampai ke sebuah bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada umat seluruh alam. Dialah Allah Zat yang Maha Kuasa. Dialah Allah Zat yang Maha Menciptakan. Allah pula yang Maha menjaga kita. Dan Allah pula yang Maha memberikan rezeki kepada kita. Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Allah satu, ini makna daripada kalimat la ilaha illallah. Dialah Allah Zat yang Maha menciptakan 7 petala langit, 7 petala bumi. Allah hiasi dengan matahari, bulan, bintang-bintang, angin, hujan, dingin, panas, suasana dan keadaan, gunung-gunung, lautan, sungai-sungai, pohon-pohonan, dan rumput-rumputan. Semua kebendaan kemakhlukan Allah telah ciptakan untuk kita manusia. Tapi tuan-tuan sekalian, manusia diciptakan bukan untuk dunia. Manusia diciptakan untuk kampung akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita akan tinggalkan perkara dunia ini. Kalau ingin selamat, bawa kehadirat Allah Subhanahu wa taala cuma 2 saja, perkara iman dan perkara amal soleh. Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan kurang lebih 18 jenis makhluk. Dia sampaikan di antaranya ada hewan-hewan, ada unta, ada sapi, ada kucing, ada anjing, ada ular, ada ayam, ada kera. Tuan-tuan sekalian, beliau tanyakan, siapakah yang memberikan makan kepada hewan-hewan tadi? Apakah bapak-bapak di sini mampu memberikan makan kepada hewan-hewan tadi? Gak bisa sampai. Yang memberikan makan di sini kepada hewan tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang satu. La ilaha illallah. Jikalau setiap manusia, jin dan manusia taat kepada Allah, hidupnya mengikuti sunnah baginda Rasulullah SAW, pasti dan pasti hidup di dunia Allah akan memberikan kebahagiaan. Apabila dia mati masuk kubur, Allah akan memberikan kebahagiaan. Di akhirat Allah akan memberikan kebahagiaan, dan kebahagiaan yang sempurna nanti Allah akan jumpa, masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Begitu pun sebaliknya, orang yang ingkar kepada Allah, hidupnya tidak ikut sunnah baginda Rasulullah SAW, hidup di dunia ini dia gagal, dia binasa. Mati masuk kubur dia binasa, dia sengsara. Di akhirat dia binasa. Dan akhir daripada kebinasaan Allah campakkan, dibakar ke api neraka, kekal untuk selama-lamanya. Dahulu kala Allah telah ciptakan namanya kaum yang sukses,
sahabat radhiyallahu anhu. Mengapa mereka bisa sukses dunia dan sukses akhirat? Karena para sahabat dalam dirinya ada sifat-sifat yang Allah berikan baik dalam dirinya, sifat-sifat yang mulia. Yang pertama adalah para sahabat ini punya iman yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhum hadis baginda Rasulullah katakan, perbaiki iman kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaiki iman kalian? Maka baginda Rasulullah katakan, perbanyak ucap kalimat la ilaha illallah. Ulama katakan bukan saja dikirkan saja, tapi dakwahkan kalimat, maka Allah akan perbaiki diri kita. Dan para sahabat gemar menjaga sholatnya, wajibnya ataupun sunnahnya. Disampaikan dalam hadis dari kedua sahabat, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka Allah akan berikan 2 kebebasan. Yang pertama dibebaskan dari api neraka, yang kedua dibebaskan dari sifat munafik. Para sahabat gemar sekali zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat dan keadaan, setiap detik. Disampaikan ayat ini, sahabat meriwayatkan baginda Rasulullah bersabda, orang yang berzikir di sisi Allah sama seperti orang yang hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang tidak berzikir di sisi Allah sama seperti orang yang mati. Dan para sahabat saudara dunia dan akhirat. Dan beliau katakan, mafhum hadis dari baginda Rasulullah SAW, barang siapa yang saudara muslim ini jumpa dengan muslim lain, tersenyum saja, maka senyumnya itu sedekah baginya. Dan para sahabat setiap saat dan keadaan memperbaiki dia punya niat. Ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keduniaan, bukan karena pujian atau dilihat orang lain. Disampaikan baginda Rasulullah SAW bersabda yang mafhum hadisnya, Allah Subhanahu wa taala tidak pandang rupa kita, Allah Subhanahu wa taala tidak pandang harta kita, yang Allah pandang adalah hati dan amal soleh. Dan tuan-tuan yang sekalian, perlu diketahui para sahabat mempunyai sifat yang paling baik, yaitu adalah gemar mendakwakan ini agama. Untuk mendapatkan sifat-sifat yang baik tersebut perlu korban. Dan para sahabat, 124.000 para sahabat, dilihat dalam ceritanya, banyak korban agama dengan bertebaran ke seluruh alam membawa ini agama. Dia sampaikan baginda Rasulullah SAW bersabda, sepagi sepetang di jalan Allah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ini perjanjiannya nggak cerita. Cerita baginda Rasulullah berdakwah. Dulu Allah perintah baginda Rasulullah terbawa ini agama, dakwahkan ini agama. Berangkat dari rumah dengan pakaian putih besi, dengan gagahnya baginda Rasulullah berjalan, membawa ini agama, membawa kalimat yang mulia, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad. Di tengah terik padang pasir yang panas, yang tandus, di tengah perjalanan baginda Rasulullah SAW melihat satu batang pohon yang besar, lalu berniat untuk beristirahat. Digantungkan bak pedangnya baginda Rasulullah dari salah satu ranting pohon. Lalu seketika itu ada satu orang kafir memperhatikan bahwa baginda Rasulullah sedang bertidur di bawah satu batang pohon yang besar. Lalu orang kafir tadi ambil pedang baginda Rasulullah dihujamkan kepada baginda Rasulullah. Orang kafir tadi tanya, wahai Muhammad, sekarang siapa yang bisa bantu kami? Maka baginda Rasulullah beri contoh kepada kita bahwasanya di setiap keadaan dan suasana keadaan ada Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Rasulullah katakan Allah tidak, bahwasanya Allah yang dapat membantu saya. Lalu Allah berikan getar dalam hati orang kafir tadi, terjatuh itu pedang dipegang di tangannya orang kafir. Lalu baginda Rasulullah pun ambil pedang tersebut lalu dihujamkan kepada orang kafir. Balik tanya, wahai fulan, sekarang siapakah yang dapat menolong? Maka orang kafir tadi pun mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Dulu sebelum kami kenal usaha dakwah ini, kami tunarungu tidak kenal siapa Allah, kami tidak kenal siapa baginda Rasulullah SAW, kami tidak kenal apa itu iman, kami malas mengerjakan sholat,
dosa kami banyak, iman kami kosong, kami takut masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tunarungu di Indonesia, di dunia ini banyak yang nggak kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang tidak amalkan agama secara sempurna. Normal tahu agama Islam, banyak dengar pengajian, banyak dengar ceramah, banyak ustadz, ilmu bisa masuk dalam hidup. Tunarungu tidak bisa dengar apa. Bagaimana kalian pikir kami bisa selamat di dunia, selamat di akhirat, masuk surga sama-sama dengan kalian? Maka Tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala agar bagaimana sampai agama ini kepada kami. Hanya satu cara saja, belajar bahasa kami. Sama-sama kita belajar, amalkan agama sama-sama. Mudah-mudahan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tunarungu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, saya akan ingat saya kenal Allah, saya kenal Nabi, saya bisa amalkan agama. Karena Tuhan belajar menjadi tarjim, mengamalkan agama, menyampaikan agama bahasanya agar kami bisa paham hingga masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak akan masuk surga sebelum tarjim kami masuk surga. Maka Tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita siap belajar agama. Insyaallah. Saya syarat agar bagaimana teman-teman kaum tunarungu ini bisa selamat di dunia, selamat di akhirat seperti itu. Tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai dia sudah susah di dunia, susah pula di akhirat. Susah karena tidak mengenal Allah Rasulnya, tidak mengamalkan agama yang benar. Seperti contoh bagi kita. Jangan sampai sudah susah di dunia, masuk nerakanya Allah, susah pula di akhirat. Maka tugas dan tanggung jawab ini bukan tugas kita yang mengetahui, tidak, tapi tugas bapak-bapak sekalian yang ada kalimat la ilaha illallah dalam hati. Suatu saat nanti ada pertanyaan sudah belum sampai dan nyata. Maka Tuhan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, korbankan harta dengan waktu kita untuk bantu agama. Maka insya Allah siap ambil bagian sini. Insyaallah. Dan 4 hari 3 hari semampunya kita punya waktu belajar. Waktu ini harta ini bukan punya kita, tapi Allah Subhanahu. Mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat, kita akan berikan hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam mempertanyakan semua. Buat apa harta kalian, buat apa umur kalian, dan buat apa ilmu. Maka insya Allah benar datang kepada Allah Subhanahu wa taala, keselamatan kepada kami, belajar buat agama dan menyampaikan agama. Karena Allah Subhanahu. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.